mereka melakukan survei di Indonesia. Itu 30% dari kebun sawit Indonesia sudah terinfeksi Ganoderma. Jadi Ganoderma ini menyerang seperti kanker. Ya. Kalau ini kita hitung, saya mengestimasi kontribusi industri sawit kita saat ini secara keseluruhan itu sudah sekitar 1.500 triliun. 1.500 triliun. Triliun per tahun. Itu baru yang 3,5 ton. setengah ton. Kalau ini 2 kali lipat. Indonesia agak redup nih, atau tambah redup lagi, apa tuh namanya, sawitnya. Negara mana yang diuntungkan? Malaysia. Malaysia. Kenapa dia bisa, kita tidak bisa? Iya, Malaysia akan mengambil kesempatan ini. Dan dia sebagai nomor 2 di internasional itu selalu diuntungkan. Di hari yang cerah ini, kita kedatangan, kita sudah mengenalnya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Tungkot Sipayung. Ya, beliau adalah founder dan direktur eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, atau sering disingkat PASPI. Beliau sudah ada di sini dan saya ucapkan selamat datang, Pak. Terima kasih Pak Haji. Apa kabar, atas undangannya. Siap, luar biasa. Waduh, sehat, Pak? Sehat. Ya. Terima kasih, Pak. Hari-hari ini kita banyak membicarakan mengenai produktivitas. Produktivitas kaitannya dengan yang namanya sawit. Isunya banyak, Pak. Salah satunya isu stagnasi dalam produktivitas itu. Tapi pertanyaan pertama saya adalah, kapan sih Indonesia mencapai peak, puncaknya produktivitas tertinggi, Pak? Dan karena apa? Ya, betul. Jadi masalah di antara sekian banyak masalahnya industri sawit kita, yang paling sebetulnya fundamental itu adalah produktivitas. Di situ persoalan kita. Bicara sawit yang bernilai apa sih? Produktivitasnya. Ya. Kebun yang bagus itu apa sih? Produktivitasnya yang tinggi. Karena itu yang bernilai ekonomi. Itu yang kita jual. Itu yang main produknya tuh. Nah, ini masalah produktivitas ini sebetulnya sudah terjadi bahkan penurunan, bukan hanya stagnasi, sejak 2015. Sejak 2015, kalau lihat datanya gitu, statistiknya gitu. Malaysia juga mengalami yang sama, tapi tidak separah Indonesia. Bahkan mereka sudah bottoming out sekarang. Kita masih, saya lihat data terakhir itu sampai tahun 2024 itu masih menurun sejak tahun 2015. Jadi 2015 kita bisa mencapai 3,5 ton minyak per hektar rata-rata nasional. Pasti swasta dan PTPN lebih tinggi dari itu karena kita punya rakyat yang lebih rendah. Tapi setelah itu turun terus. Nah, ini memang banyak persoalannya, banyak penyebabnya. Yang pertama adalah produktivitas kita ini yang dicapai yang 3,5 tertinggi itu pun sebetulnya baru kira-kira 45% dari potensi varietasnya. Kita punya potensi varietas sawit itu ada sekitar 8 ton minyak lah, 8 sampai 9 ton minyak per hektar. Mestinya itu kalau varietasnya bagus, kemudian GAP-nya, Good Agriculture Practices-nya itu dijalankan dengan benar, kita bisa dapat itu. Ini hanya kita dapat 3,5, jadi hanya sekitar 40%, 45%. Ya. Itu pun tidak semuanya gitu kan. Jadi kita belum mencapai puncak. Kita baru 45% dari seharusnya. Itu pun sudah mulai turun. Belum 50%, Pak. Belum 50%, sudah turun. Nah, jadi itu yang pertama. Kenapa itu turun? Yang pertama menurut saya dari pengamatan saya di lapangan adalah, satu, kita belum menjalankan apa yang disebut dengan best practice daripada pemeliharaan sawit. Karena yang saya lihat di beberapa kebun swasta maupun PTPN, ketika mereka melakukan menjalankan best practice daripada sawit itu bisa menjadi memperoleh 6 sampai bahkan ada 7,5 ton minyak per hektar. Dan itu bukan kebun 1 hektar, 2 hektar. Puluhan ribu hektar yang seperti itu gitu kan. Artinya bisa gitu. Bisa mencapai yang 8 ton itu kan.
Nah, tapi secara nasional baru 3,5. Nah ini pertama tadi itu adalah best practices daripada sawit itu, ya itu tidak dijalankan dengan benar. Terutama pupuk. Pupuk adalah jantung daripada sawit. Pupuk adalah penentu daripada produktivitas. Pupuk adalah penentu daripada apa istilahnya kalau yang cepat atau tidak lambat itu produktivitas turunnya. Ya. Ya. Kemudian pupuk juga menyangkut soal biaya produksi. Jadi kalau pupuk digunakan secara tepat itu akan berpengaruh kepada produktivitas sekaligus dia menekan cost. Jadi kunci daripada sawit itu adalah di pupuk. Nah ini yang sangat di bawah standar. Kalau untuk TM misalnya yang sudah umur lewat 10 tahun, paling tidak kita harus kasih 8 kilo lah per pokok per tahun gitu kan. Ya. Realisasinya itu di bawah 5 Pak. Waduh. Bahkan rata-rata nasional di bawah 3,5. Apa itu karena kurang apa itu namanya riset Pak ya? Sebenarnya enggak, riset kita sudah banyak tentang itu dan teknologinya juga sudah ada. Ya. Itu karena satu pupuk juga sulit diperoleh. Ya, saya dengar begitu. Nah, itu kenyataannya begitu. Kemudian juga itu kesadarannya petani juga memupuk juga rendah karena akses terhadap pembiayaan juga, bahkan akses terhadap pupuk juga tidak terbuka seperti tanaman pangan, padi. Kalau padi kita malah kelebihan menggunakan pupuk. Kalau di sini malah kekurangan gitu kan. Karena sawit itu selalu hampir semua lah ya, itu berada di pelosok-pelosok tuh yang infrastruktur jalannya juga belum berkembang gitu kan. Dia kan ada di remote area gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka juga. Nah yang kedua adalah varietas kita yang ditanam dulu itu banyak yang tidak jelas mutunya, illegitimate. Apalagi sawit rakyat. Menurut studinya Kementerian Pertanian, 70% daripada bibit yang ditanam oleh sawit rakyat itu adalah palsu. Ya ini mulai kan, kita mulai menikmati itu setelah dia mencapai puncak umur kira-kira 12-13 tahun. Wah itu dia turun langsung drastis, di situ kelihatannya gitu. Ya, jadi salah satu indikasi bahwa memang betul bahwa sawit yang mereka tanam dulu itu tidak varietasnya bagus adalah karena itu di situ. Yang ketiga, ini yang sudah kita tidak sadari juga, Ganoderma. Menurut studi dari Patterson dan Murphy, itu ahli penyakit sawit di Malaysia, mereka melakukan survei di Indonesia. Itu 30% dari kebun sawit Indonesia sudah terinfeksi Ganoderma. Jadi Ganoderma ini menyerang seperti kanker. Dia punya ada 4 stadium. Stadium 1, 2, 3 mungkin belum kelihatan ciri fisiknya. Belum kelihatan itu jamurnya muncul, ujung pucuk tombak muncul. Itu kan sudah stadium 3 itu kan. Stadium 1, stadium 2 dia ada di situ tapi produktivitasnya sudah turun. Kelihatannya di situ gitu. Jadi produktivitas sudah turun dampak daripada Ganoderma itu. Ini kalau nggak diselesaikan, Patterson bilang tahun 2050 ke sana, setelah tahun 2050, apa yang Pak Haji bayangkan tadi itu akan terjadi. Jadi Ganoderma sampai sekarang juga kayaknya belum ada obat yang pas ya Pak? Betul. Jangankan nggak ada obatnya, kita pun nggak punya protokol untuk mengatasi itu. Kalau pada tanaman sayuran, hortikultura, kita punya protokol biosecurity kalau ada serangan yang seperti itu. Pada peternakan kita punya biosecurity. Makanya ketika ada kasus flu burung dulu, itu pemerintah sudah punya pedoman SOP apa yang harus dilakukan. Pada sawit, sampai hari ini belum punya Pak. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh dunia usaha untuk pertama mengendalikan peredarannya, mencegah gitu kan. Kemudian kedua adalah bagaimana kita kalau sudah terserang pada stadium awal, apa yang harus dilakukan? Apalagi kita belum punya teknologi yang bisa menyelesaikan ini gitu. Belum punya. Pak, sebelum sampai ke sana, saya akan membicarakan dulu
tadi yang Bapak sampaikan bahwa sebetulnya produktivitas kita per hektar itu kan pada kisaran 3,5. Iya. 3,5 ton ya. Iya. Ya, 3,5 ton pun sebetulnya itu sudah memberikan kontribusi yang Begini luar besar. biasa bagi bangsa ini gitu ya. Bapak bisa ceritakan tentang kontribusi 3,5 ton per hektar itu dan bagaimana kalau itu nanti bisa sampai 8 atau lebih dari itu? Benar sekali, Pak Adi. Dengan produktivitas 3,5 ton itu saja, kita sudah bisa menghasilkan devisa yang kemarin 2022 tertinggi itu bisa sampai 40 miliar dolar. Itu dari segi devisa. Dari segi value added, ya, kita sudah sawit saja, kebun sawit kita punya hampir 400 triliun value added yang dihasilkan oleh kebun sawit. Industri hilirnya itu ada di sana industri minyak dan minyak nabati, yaitu minyak goreng, ya, dan oleh food gitu. Itu sudah hampir 600 triliun. Kemudian yang biodiesel ini juga cukup besar. Jadi saya hitung-hitung termasuk juga yang di hulu. Di hulu kan kita punya pembibitan, kita punya industri pupuk, kita punya pabrik alat dan mesin itu kan harus kita hitung. Belum lagi perbankan, transportasi TBS yang adalah yang paling besar di Indonesia. Kemudian juga di perdagangan TBS dan juga di jasa-jasa lainnya, kredit perbankan, ya, jasa perbankan lah gitu ya. Kalau ini kita hitung, saya mengestimasi kontribusi industri sawit kita saat ini secara keseluruhan itu sudah sekitar 1.500 triliun. 1.500 triliun. Triliun per tahun. Itu baru yang 3,5 ton. Setengah ton. Kalau ini 2 kali lipat, berarti 3.000. 3.000 itu baru di situ. Belum lagi dampak hilirisasi. Ya. Yang paling besar itu dampak hilirisasinya, Pak. Bisa 5 kali lipat dari itu. Jadi makanya saya perkirakan kalau benar-benar ini kita kelola, tahun 2000 menuju 2045, 100 tahun NKRI, sawit sudah bisa menyumbang sekitar 8.000 triliun untuk pertumbuhan ekonomi PDB kita. Dari mana datangnya? Nah, ini tadi tuh, perbaikan produktivitas di hulu, hilirisasi yang benar-benar kita arahkan untuk itu. Ya. Dua-dua ini jalan, yang 8.000 itu akan dapat. Saya dengar juga bahwa meskipun baru 3,5 ton per hektar, tapi sudah bisa menghidupi kisaran 18 juta orang Indonesia. 18 juta orang ini menurut Bapak, ini by survei atau sebetulnya kira-kira aja nih Pak? Sebetulnya lebih. Coba kita hitung sederhana aja Pak. Petani kita sekarang ada 2,5 juta orang petani. 2,5 juta orang petani, kalau anggota keluarganya rata-rata 4 sesuai dengan statistik, itu sudah 10 juta. Itu baru keluarganya petani. Belum tenaga kerja di pedesaan yang ikut ke petani. Di level perusahaan, ya, kita tenaga kerja tetapnya perusahaan itu mungkin sekitar 7 juta orang. Ya. Jadi kalau itu yang tetap, belum lagi tidak tetap kan. Jadi kita selalu menggunakan angka bahwa tenaga kerja di sektor perkebunan sawit itu sekitar 17 juta orang. Kalau 17 juta orang dikali 4 aja udah berapa? Itu baru di sektor perkebunan sawit dan PKS. Belum yang di hilir, Pak. Yang di hilir ini pabrik minyak nabati atau industri pangan yang menggunakan minyak sawit. Belum lagi kita hitung itu gorengan-gorengan seluruh Indonesia. Jadi berapa itu Pak kalau hitung-hitungan Bapak itu Pak? Kalau ini dihitung semua, saya yakin 100 juta orang lebih hidup dari sawit. Dari hulu sampai ke hilir. Coba di perdagangan Pak, minyak goreng emangnya hanya terbatas di kota kan enggak? Sampai ke warung-warung pedesaan itu juga ikut. Kalau kita hitung proporsinya itu berapa tenaga kerja di situ. Gorengan, enggak akan ada di Indonesia ini semua gorengan. Pasti itu menggunakan minyak sawit. Kalau ini kita hitung, dan keluarganya kita hitung, saya yakin 100 juta orang Indonesia hidup ekonominya tergantung pada sawit.
Kalau begitu, perhatian kepada sawit ini harus sangat serius dong Pak ya? Iya, Tidak bisa sekedarnya begitu Pak. betul. Dan itu sudah dibuktikan oleh masa-masa sulit yang kita hadapi. Ya, COVID, yang menurut menyelamatkan yang menurut hitung-hitungan kita udah bangkrut, kita enggak. Karena apa? karena apa? Karena sawit. Karena sawit ada di mana-mana. Ya, Dan pada saat itu harganya bagus. Dan ini akan menarik sektor ekonomi. Jadi berkembangnya sawit itu akan menarik perkembangan daripada sektor-sektor lain di Indonesia. Bukan hanya yang terkait dengan sawit. Menarik kalau kita diskusikan. Kalau kita lihat misalnya sampai di level daerah Pak. Bagaimana keterkaitan antara sawit itu dengan ekonomi pangan. Petani kita dan karyawan di sektor perkebunan, sawit, itu nggak menghasilkan bahan pangan kan Pak. Tapi dia punya daya beli. Nah, ini adalah pasar bagi pangan lokal. Makanya transaksi antara petani pangan, petani peternak, dan petani nelayan, antara desa-desa mereka itu dengan sentra-sentra sawit di daerah itu terjadi sangat intensif. Itu melibatkan ratusan triliun Pak setiap tahun kalau kita hitung gitu. ya, ya. Ini yang nggak pernah dihitung, tidak masuk di dalam monitor dan juga tangkapannya BPS. Padahal itulah ekonomi itu. Pak, saya bayangkan begini Pak, kalau seandainya 3,5 ton saja sudah bisa menghidupi, let's say katakan Bapak tadi 100 juta orang. Kalau itu bisa naik lagi 2 kali lipat, berarti 200 juta dong Pak. Bisa. Apalagi produk yang bisa bersaing dengan yang namanya sawit kalau begitu. Untuk saat ini yang kita punya sawit. Ya. Jadi karena dari sawit bisa dihasilkan banyak produk, beragam produk. Itu membuat sawit ini beda dengan yang lain. Hilirisasi kita baru, kalau saya buat skala 1 sampai 10, 10 itu adalah yang benar-benar hilirisasinya, sudah full hilirisasi. Kita itu baru di angka 3 loh Pak. Oh gitu ya. Masih panjang. Jadi nilai tambah hilir kita itu baru 1,1 dan sampai 1,2 kali nilai tambah CPO. Ya, Seharusnya potensinya 5 kali. Jadi masih kecil kita punya hilirisasi. Dampaknya pun sudah luar biasa begini. Siapa lagi ini berjalan Pak? Hulu jalan, hilir jalan, hilirisasi, wow. Bisa lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ini yang nggak pernah orang melihat. Membayangkan 200 juta orang tergantung pada yang namanya sawit Pak. Iya. Sebuah keindahan Pak. Tapi saya pikir itu masih sebuah mimpi Pak. Karena apa? Seperti Bapak sampaikan tadi, lagi-lagi hari-hari ini kita disuguhi isu bahwa produktivitasnya stagnan. Atau bahkan Bapak mengatakan turun. Iya. Kenapa terjadi seperti ini Pak? Itu yang saya bilang tadi. Kita menghadapi masalah, tapi kita tidak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan itu. Ya. Produktivitas kita bukan hanya masih rendah, tapi dia cenderung turun. Penyebabnya tadi saya sudah katakan. Tambah tadi soal kita belum bahas tadi, ya, polinasi sebetulnya ada juga pengaruhnya gitu. Kita tahu semua ini solusinya. Tapi yang kita tidak punya adalah siapa melakukan apa. Ini soal kebijakan. Banyak kementerian, banyak lembaga yang ikut nimbrung karena tugasnya lah, katakanlah itu. Karena job desk-nya memang mengatakan begitu. Tapi masing-masing itu jalan sendiri-sendiri kan. Itu yang terjadi di kita. Koordinasi selalu enak didengar di meja. Di lapangan susah. Ini contoh replanting Pak. Dulu tahun 80-an kita nggak punya petani. Kita nggak punya lahan. Kita nggak punya duit untuk bangun kebun. Tapi toh sejarah membuktikan kita bisa bangun kebun sawit rakyat 6,8 juta hektar sampai hari ini.
Hari ini kita punya kebunnya, kita punya petaninya, kita punya uangnya. Replanting tak bisa kita lakuin. Coba Pak, Tuh. ironinya bagaimana itu gitu. Kita seperti ini bukan karena kita tidak mampu, tapi kita tidak berbuat. Semuanya ada kita punya. Dana BPDKS untuk PSR ada. 60 juta. 60 juta per hektar. Nggak ada di dunia ini yang punya seperti itu. Tapi nggak jalan kan Pak. Karena kita buat pagar-pagar yang tidak bisa kita lewati. Jangankan petani, kita sendiri nggak bisa melewati. Jadi hambatan itu ada dalam diri kita sendiri. Iya, kita yang membuat kita sulit. Kita yang membuat kita masalah. Jangan salahkan pihak lain. Ya, selama ini kan kita katakan, wah ini karena kampanye negatif apa. Iya ada itu, tapi bukan itu yang utama. Yang utama itu ada di kita. Koordinasi antar kita itu. Koordinasi antar kita dan juga kita nggak tahu apa yang dibuat di apa namanya kebijakannya ini gitu kan. Bapak setuju dengan menyatukan kebijakan itu dalam satu badan seperti yang ada di Malaysia? Saya setuju. Kelihatannya hanya itu solusinya. Tapi tidak mudah melaksanakannya. Tergantung. Kalau itu hanya lembaga koordinasi, itu nggak ada gunanya. Cukup dimainkan oleh Menko. Tapi kalau kita mau ini memang lembaga seperti darahnya atau DNA-nya MPUP, itu berbeda Pak. Untuk menuju ke sana kita harus lakukan omnibus law-nya sawit, omnibusnya kebijakannya dan institusi. Contoh aja Pak, sederhana saja untuk izin usaha perkebunan. Hanya satu seharusnya. Izin usaha perkebunan udah di situ semua. Tapi yang nyatanya sekarang ini, izin usaha perkebunan yang terbitkan oleh Bupati itu baru hanya kertas. Izin di dalam itu perlu izin misalnya menggunakan alat berat, izin ini, izin ini, izin ini. Ada banyak izin-izin yang harus diurus, padahal maksudnya sama. Ya ini yang harus diefisienkan. Ya kalau bisa, kita nggak perlu lagi sekarang berpikir bikin izin itu satu atap, enggak. Yang kita butuhkan saat ini adalah izin satu tanda tangan. Jadi nggak ada gunanya kalau dulu kita kan banyak lembaga bikin satu gedung, satu atap supaya mudah gitu kan. Tapi mejanya masih banyak. Nggak ada gunanya. Yang datangani satu izin bisa macam-macam banyak orang. Kalau kita harapkan itu jangan sampai ke situ lagi. Pak, sekarang itu kan kewenangan-kewenangan yang sudah dibagi ke dalam banyak kementerian dan lembaga yang konon lebih dari 30. Bagaimana itu menyatukan lagi? Apakah akan kita jadikan kayak omnibus law lagi? Presiden yang menugaskan ini semua. Lembaga ini kan. Menteri A, B, C, D. Tarik semua berarti? Itu kan perpres. Jadi presiden bisa melakukan itu. Ya, jadi memang harus lembaga ini di bawah presiden langsung. Dan presiden bisa ini tugas yang mengenai sawit ini saya tarik ya dari Menteri Pertanian ke sini. Tapi harus presiden, Pak. Presiden, hanya dia yang kalau tidak presiden nggak bisa. Karena dia yang mendelegasikan, dia yang mencabut. Sebenarnya relatif lebih mudah. Kalau itu semua tidak terjadi, Pak, apakah Bapak melihat sebuah optimisme atau pesimisme terhadap masa depan sawit Indonesia? Kalau kita tidak lakukan ini pengintegrasian tata kelola, agak sulit kita memecahkan persoalan-persoalan tadi itu, fundamental itu. Ganoderma nggak bisa diselesaikan itu saat lintas kementerian Pak. Ganoderma itu tidak mengenal camatnya siapa, bupatinya siapa, kementerinya siapa, enggak. Dia lintas itu. Itu contoh aja gitu. Siapa yang mengatasi Ganoderma sekarang? Enggak ada. Siapa yang punya tugas untuk membina petani, membina kebun? Banyak. Tapi tak satu pun yang mengambil aksi di situ. Itu karena apa? Karena kerancuan kelembagaan. Jadi harus ada integrator mengintegrasikan ini di atas. Jadi diambillah gitu. Kan toh itu institusinya pemerintah. Seharusnya nggak ada masalah. Ya. Menko memang bisa saja gitu. Tapi kan Menko kan hanya sifatnya koordinasi ya. Koordinasi. Selama ini yang kita lihat seperti itu gitu kan. Nah kalau ini sebaiknya itu dengan perpres dan juga ada dukungan dari undang-undang. Nah sekali lagi Pak, kalau itu semuanya belum terjadi dan
lama terjadinya, apakah masa depan sawit itu akan redup, Pak? Iya. Siapa yang menyelesaikan persoalan? Seberapa redup, Pak? Ini soal waktu. Ya, kalau ini tidak ada, ini karena ini banyak hal, Pak. Banyak hal masalah itu bukan di tangan pelaku, Iya, tapi ekosistemnya. iya betul. Dan ekosistemnya ini itu adalah pemerintah paling dominan. Kalau ini nggak bergerak, yang di bawah ini akan sulit. Jadi apa yang Bapak bayangkan dan dibayangkan oleh Patterson, mungkin setelah 2050 kita nggak punya sawit lagi. Waduh. Yang ada ya hanya pohon-pohon sawit yang bertumbangan, yang macam-macam. Tidak lagi kebun sawit. Iya, Itu bisa terjadi. Patterson aja sudah memperkirakan itu dari segi penyakit. dari sisi penyakit aja. Segi penyakit gitu kan. Ya, ya. Secara ekonomi pun itu mungkin. Kita kenal itu di dalam terminologi ekonomi regional, namanya apa yang disebut dengan ghost town. Kota hantu. Iya, iya. Jadi kalau produktivitas sawitnya makin lama makin redup, maka tidak akan ada minyak lagi. Maka tidak akan ada lagi sektor-sektor yang memasok kebutuhannya perkebunan di situ. Akan tidak ada lagi tadi itu yang saya ceritakan itu keterkaitan ekonomi, transaksi ekonomi antara masyarakat perkebunan sawit dengan petani, nelayan dan peternak, dan tidak akan ada lagi dengan sektor-sektor di luar termasuk sektor industri, dan lama-lama itu akan mati. Yang tinggal adalah tegakan-tegakan. Kalau ghost town-nya tambang itu meninggalkan lubang-lubang, Ya. logging meninggalkan barak-barak logging, Ya. ini meninggalkan tegakan-tegakan aja. Saya masih punya satu, dan meninggalkan kemiskinan. Dan pasti. Itu. Tadi Pasti. kita bicara tentang 200 juta orang yang bisa Iya. hidup dari situ. Pasti. Kalau tidak ada sawit, 200 juta itu akan makan apa? Iya, betul. Itu harus kita pikirkan, saya kira. Sangat betul. Iya, iya. Betul. Dan dampaknya itu pasti di situ. Ini kerugian besar sekali bagi Indonesia kalau kita meneglect yang namanya sawit. Sangat besar. Bukan hanya rugi kecil, sangat besar kerugiannya. Baik kerugian secara ekonomi, tapi juga secara sosial dan politik. Iya, iya. Agak loncat sedikit. Sekiranya kita tidak berdoa tentunya, tentu kita untuk sesuatu kita berharap sesuatu yang baik. Tapi kalau terjadi the worst scenario, Pak, Indonesia agak redup nih atau tambah redup lagi sawitnya. Negara mana yang diuntungkan? Malaysia. Malaysia. Kenapa dia bisa kita tidak bisa? Iya, Malaysia akan mengambil kesempatan ini. Dan dia sebagai nomor 2 di internasional itu selalu diuntungkan. Kita bikin kebijakan biodiesel, kita bikin pajak ekspor gitu kan. Wah, itu diambil, betul-betul dimanfaatkan. Itulah memang nasibnya nomor 2. Dan kita pernah seperti itu sebelum tahun 2006. Oh, gitu ya, Pak. Nah, selain Malaysia, Amerika Selatan dan Amerika Tengah, Brazil dan negara-negara kepulauan di sekitar Karibia, itu juga sudah loh Pak, sudah mengembangkan itu. Bahkan di Kolombia, yang model farm yang dikembangkan oleh Vatikan di sana, itu produktivitasnya petani bisa sampai 7 ton minyak. Hati-hati Indonesia. Itu belum lagi kita cerita, mungkin di Afrika agak sulit gitu. Tapi ya nggak tahu kita mereka sudah temukan teknologi atau belum kan, yang bisa memperbaiki kondisi klimatnya gitu kan. Bagaimana dengan India, Pak? Nah, India mereka punya 3 juta lahan yang bisa dikembangkan untuk sawit. Sekarang kan baru sekitar 10% mereka kembangkan, 300-an gitu ya. Itu juga bisa. 3 juta hektar itu separuh Malaysia itu. Sawitnya Malaysia. Dan kita jangan bayangkan juga bahwa tidak akan ada disrupsi teknologi lain. Kalau kita menghasilkan sawit dengan cara begini, di mana produktivitas makin turun, tapi biaya produksinya makin naik, kita akan suatu saat kehilangan daya saing. Dibandingkan dengan Malaysia
Bahkan dibandingkan dengan alternatif menghasilkan minyak sawit yang lain dalam bentuk bioteknologi. Lompatan di bidang bioteknologi itu sangat hebat sekali. Cina yang tidak pernah kita bayangkan, mereka bisa mau menghasilkan sawit dalam arti palmitat gitu kan. Bukan pohon sawitnya, tapi senyawa kimianya palmitat itu. Pak, kalau kita redup di bidang minyak sawit, bagaimana dengan minyak nabati lain? Oh iya, paling senang itu memang minyak kedelai. Argentina, Brazil, Amerika Selatan lah. Kalau mungkin Amerika juga masih punya, mereka masih nomor 2 kan. Nomor 1 kan Brazil tuh. Brazil masih punya kesempatan yang luas untuk memperluas arealnya. Ini kan mereka manfaatkan. Ini akan mereka manfaatkan. Sebenarnya kan persaingan antar minyak sawit, minyak nabati itulah ke sini juga kan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan yang main di itu kenapa kok ada varietas-varietas banyak ini Ganoderma ini. Jangan-jangan ada kiriman dari sana kan. Kita nggak sadar selama ini gitu. Pak Tunggot, saya punya pertanyaan terakhir. Kesadaran apa yang harus ada di dalam diri kita? Baik itu pemerintah, dunia usaha, bidang sawit, ataupun juga masyarakat terkait dengan masa depan sawit Indonesia. Di awal tadi kita sudah bicarakan, yang kita punya unggul-unggul selama ini sudah hilang. Yang tersisa sawit. Dan ini meskipun kita masih di level 3,5 dari 8, sawit, industri sawit sudah membuktikan dirinya bahwa dia bisa diharapkan. Bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, tapi justru andalan kita di pasar dunia. Sekarang, kalau di pasar minyak nabati dunia, terutama di minyak sawit, Indonesia sudah menjadi perhatian utama. Kita terkenal karena sawit, itulah kira-kira. Di luar ini kita nggak punya. Apa yang punya kita? Yang kita harapkan. Apalagi kalau kita harapkan itu menjadi lokomotif ekonomi masyarakat. Nggak punya. Ini harus kita sadari. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk mengembangkan yang namanya ekonomi berbasis komoditi. Tanda-tanda kita bisa lebih baik atau kita bisa lebih maju dari sini sudah kelihatan sebetulnya. Tapi pada saat yang sama, tanda-tanda kita redup juga terjadi. Sekarang kita berada pada persimpangan jalan. Mau memperbaiki diri atau kita mau terjun bebas masuk jurang. Itu berada di tangan pemerintah dan pelaku usaha. Jangan anggap kita sedang menikmati berpesta-pora dengan harga sawit yang bagus. Harga sawit yang bagus ini dengan nilai atau profit yang besar ini justru kesempatan bagi kita untuk melakukan transformasi diri, transformasi industri. Supaya ini produktivitas yang cenderung turun ini bisa kita lakukan bottom out. Kemudian juga berbagai terobosan kebijakan yang selama ini menghambat dunia industri sawit itu kita bisa hilangkan sehingga kita tidak menyesali apa yang kita lakukan, yang kita tidak lakukan. Saya berharap anak cucu kita yang hidup mungkin 10-20 tahun yang akan datang tidak memaki kita karena kita tidak berbuat sesuatu. Saya berharap mereka katakan hormat kepada kita karena kita memikirkan masa depan sawit untuk mereka. Baik Pak, terima kasih. Rekan sawit, kita ada di persimpangan jalan, kata Pak Tunggot Sipayung. Dan saya kira tidak ada cara lain, masih ada waktu, kita harus berbenah untuk masa depan sawit kita yang lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak.